Terus, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita dengan berdoa. Silakan. Mari hormati kita mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam waktu sepekan, di mana Kau telah mengatakan kami dalam keadaan sehat yang Kau berikan ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Kau Tuhan. Kami akan bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu, setiap jemaat kami Tuhan, setiap pelayan kami Tuhan Yesus ingin bawa korban kepada Kau Tuhan. Kami minta Tuhan kekudusan-Mu melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk membawa dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan menarik hadirat-Mu Tuhan dari surga Tuhan, mencurahkan pada kami dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami minta atmosfer hadirat-Mu Tuhan dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di dalam ibadah kami Tuhan Yesus, di mana kuasa-Mu Tuhan Yesus akan mendemonstrasikan di setiap ibadah kami Tuhan Yesus, di mana Kau akan melawat apapun Tuhan Kau berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan Yesus, urapi Tuhan dari WL kami, single kami, imam musik-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa alunan musik dari surga tercurah pada kami, sehingga Engkau yang akan memimpin Tuhan di dalam pujian penyembahan kami dengan penuh hadirat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, buat Pastor Immanuel Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dengan pengurapan kuasa hikmat-Mu Tuhan Yesus, pewahyuan-pewahyuan-Mu Tuhan Yesus, di mana Kau membukakan Tuhan dengan firman-Mu, dengan sabda-Mu Tuhan, apa yang Kau taburkan untuk hari ini Tuhan Yesus, Kau berikan pada setiap kami Tuhan Yesus, di mana Engkau akan bekerja setiap hati dan pikiran kami, di mana Kau akan membebaskan, pelepasan terjadi, dan mujizat-mujizat pasti terjadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Pastor Immanuel Tuhan dengan kuasa-Mu, berkati juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan beserta ketiga wakil kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah dengan pengurapan-Mu Tuhan Yesus, kepekaan pertajam rohnya Tuhan, Kau akan membukakan dengan segala seluruh aspek di dalam pelayanan Tuhan, pewahyuan-pewahyuan, kepekaan, visi misi. Engkau akan menyingkap Tuhan untuk membawa gereja-Mu Tuhan, di mana Engkau akan memakai hamba-Mu Pastor Niko sebagai messenger Pentakost yang ketiga Tuhan Yesus, di mana Engkau akan melawat dan Engkau akan mencurahkan Roh Kudus lebih lagi ya Bapak, dengan api Pentakost ini Bapak. Mari Tuhan mau berkati tiga wakil kami yang akan selalu mendukung, yang selalu menopang atas gembala sidang kami dengan satu tujuan, satu misi, kesatuan hati yang selalu mendukung atas gembala sidang kami, sehingga mewujudkan Tuhan penuaian terjadi, api Pentakost terjadi lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Cikampat, buat Pastor Melia, beserta Ibu Gembala Tuhan, maupun seluruh pengerja Tuhan. Kami percaya Kau pakai juga Tuhan Gembala kami Cikampat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati Cikampat Tuhan Yesus. Penuaian api Pentakost pasti terjadi Tuhan Yesus. Mereka melihat tuaian setiap jiwa-jiwa akan ada penambahan, pertumbuhan Tuhan, di mana setiap cabang-cabang akan dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan, akan mengembang ke kanan ke kiri, akan penambahan hingga mewujudkan target 30 cabang Tuhan atas pengembangan Cikampat ya Bapak, sehingga setiap apa yang Kau berikan Tuhan pengembangan ini Cikampat Tuhan, jiwa-jiwa akan digenapi dengan 10.000 jiwa. Berkati gembala kami Cikampat. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa buat gembala kami kasihi Tuhan, Pastor Hengki Tuhan, beserta Ibu Gembala Tuhan yang percaya Kau pakai juga Tuhan gembala kami Tuhan, Pastor Hengki Tuhan, Kau memberikan dengan pengurapan-Mu Tuhan, dengan hikmat misi yang Kau berikan Tuhan, GP pada mangan Tuhan Yesus boleh diwujudkan dengan 5.000 jiwa, dengan iman pengharapan kami Tuhan, dengan tuaian setiap jiwa-jiwa ada di GP pada mangan ya Bapak. Kami percaya Kau akan melihat Tuhan belas kasih-Mu turun Tuhan. Kami rebut tuaian Tuhan boleh menuai dalam gereja kami Bapak. Berkati keluarga besarnya Tuhan, buat Pastor Hengki, Kau berkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, usaha Tuhan
berikan damai-Mu, sejahtera-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan untuk bangsa kami untuk maju ke depan Tuhan Yesus. Mari lawat jamah Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berikan kepercayaan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan dengan hikmat yang takut akan Kau Tuhan Yesus, yang berintegritas tinggi Tuhan atas kepemimpinan kami Tuhan, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, gubernur Tuhan, seluruh pejabat-pejabat yang sudah percayakan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan pegang dengan teguh Tuhan Yesus atas kepemimpinan Tuhan Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus diberkati di dalam Kau Tuhan, di mana Tuhan buat bangsa kami Tuhan di partai Februari Tuhan yang akan datang Tuhan 2025 ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin Tuhan, berikan damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu Tuhan di dalam acara Pilpres Tuhan untuk di tahun depan Tuhan, pemilu Tuhan, minta kedamaian-Mu Tuhan Yesus, keadilan yang Kau berikan Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau sudah tetapkan Tuhan Yesus, Engkau yang akan Tuhan membentuk, Engkau yang akan pilih presiden yang terbaik buat negeri kami yang cintai Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya Tuhan Kau memilih segala wapres, kementerian Tuhan, dewanan DPR Tuhan, seluruh pejabat-pejabat hari ini Tuhan Engkau pilih Tuhan. Kami nubuatkan Tuhan di tahun depan Tuhan Yesus aman, tentram, sejahtera, adil yang Kau berikan Tuhan. Jauhkan semua Tuhan Yesus roh-roh provokasi Tuhan, roh-roh propaganda Tuhan, roh-roh yang akan menggagalkan acara pesta demokrasi Tuhan, pemilu ini Tuhan. Kami patahkan segala roh Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam acara pemilu Tuhan. Diberkatilah Tuhan untuk pemilu tahun depan. Berkati juga Tuhan, kami ngasihi buat bangsa Israel Tuhan. Kau Allah Abraham Yakub Tuhan, asal semuanya Tuhan dari Kau Tuhan Allah kami Yahweh Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa umat pilihan-Mu. Tuhan akan menjagai, melindungi, Kau akan memagari bangsa ini Tuhan Yesus. Nubuatan akan terjadi Tuhan Yesus atas berdasarkan dari Alkitab yang Kau berikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pimpin Tuhan Yesus. Biarlah Kau berikan kebijaksanaan, hikmat yang takut akan Kau Tuhan. Hikmat Tuhan Yesus Tuhan ada di setiap hati, setiap pimpinan bangsa umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di balik rencana yang akan terbaik Tuhan buat bangsa umat pilihan-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami, bangsa Israel diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus. Berkati, terima kasih Tuhan. Dengan setiap kami Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah hari ini kami akan fokus, hati dan berikan kami akan datang pada Kau Tuhan dengan sorak-sorai dengan sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Hari ini sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan kita sama Tuhan. Hari ini kami menaikkan pujian kelembagaan kami kepada Tuhan. Hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Hari ini kami bersama-sama berkata terima kasih melalui setiap pujian penyembahan yang kami. Terima kasih. Sama-sama naikkan
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang meneguhkan badai.
teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat terjadi, yang menggelar laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membawa yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur sebab kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sama-sama lebih lagi melompat dan menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu kalau lagi nggak luar biasa hari ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Amin. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Gak selalu kita tuh harus berkata bahwa Bapak Ibu apa kabarnya? Luar biasa. Saat Bapak Ibu tidak merasa luar biasa juga Bapak Ibu tidak apa-apa. Amin. Karena hari ini Tuhan memberikan Bapak Ibu pengharapan yang baru. Hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru buat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Boleh sama-sama berikan sorak-sorak dong buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian kita sama Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama melihat VOP atau Voice of Pentecost. Multimedia dipersilakan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami tahu bahwa kami pulang, kami akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan melalui setiap firman yang disampaikan. Kami rindu untuk mendengar dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Kau mulia,
mengucap syukur untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih kami punya kesempatan untuk Tuhan mendengar firman-Mu dan berjalan dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Perlu Tuhan pengurapan-Mu. Biarlah firman yang Engkau sampaikan boleh dimengerti, dipahami, dan Tuhan dengan sederhana dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, shalom saudara. Shalom. Mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk datang sampai ke Pademangan ini. Ya, terima kasih Pak Hengki juga dan semua pihak kones ini dan jemaat yang mempersilahkan saya memberi kesempatan untuk kita bisa sharing sama-sama. Puji Tuhan, saudara, rupanya saya datang kecepatan hari ini. Karena saya pikir, saudara, datang ini Pademangan di mana ya? Nah, saudara, datangnya dekat dari Raja Wali, saudara. Ya, dekat Raja Wali. Ya, di kecepatan saya datang sini, puji Tuhan. Jadi bisa sama-sama nyanyi dulu gitu. Ya, saudara ya. Tapi enak loh saudara datang cepetan. Saya kasih tahu kalau saudara kebaktian datang cepetan. Tapi berkatnya lebih besar. Kenapa? Kalau bawa mobil parkirnya ada. Nah, saudara, di dalam kalendernya Alkitab, kalender orang Yahudi, orang Ibrani, karena saudara bangsa pilihan itu orang Israel. Mulai dari tanggal 26 September ya 2022 dulu sampai 15 September 2023 itu kan kita masuk dulu di tahunnya P Gimel. Ya, artinya makanya kita masuk di dalam Baki, jadilah pemenang. Nah, saudara, mulai daripada 15 September yang lalu, maka orang Yahudi mulai masuk ke tahun yang baru 57, 84. Itu masuk di dalam tetap P juga masih tapi Dalet. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam semuanya, apa artinya? Apakah kita mesti ikut orang Yahudi? Enggak, tapi kita ambil apa makna rohani yang akan terjadi di tahun ini supaya kita berjalannya kita enak. Jadi mulai 15 September 2023, nah orang Yahudi itu merayakan tahun barunya sampai kapan setahunnya? Sampai 2 Oktober 2024. Nah, saudara, untuk itu kita lihat bahwa di dalam pekerjaannya, saudara, nah, saudara, tetap di dalam, kalau kita lihat, itu ya, mewakili dasawarsa 80-an. Jadi 84 itu 80 sampai 89. Itu semua digambarkan tahun mulut. Jadi kalau tahun mulut, apa yang terjadi? Saudara, itu ya, mulut artinya, saudara, pertama diingatkan hati-hati dengan mulut. Ya, saudara, banyak kali hidup orang, coba saudara perhatikan, hidup mati orang itu kata Alkitab karena mulut. Coba saudara, dari mulut ini orang makan kebanyakan jadi obesitas. Benar kan? Karena istri saya dokter, dia bilang gini, orang makan dari mulut itu makan, semua makanan boleh makan, tapi ada hal tertentu kalau kita makan kebanyakan jadi penyakit. Ya, ada jadi penyakit dari mulut masuk mulut. Tapi mulut yang keluar itu lebih bahaya lagi. Betul? Jadi dari semua dari mulut itu bikin orang
menjadi penyakit. Nah, saudara, jadi tahun mulut itu artinya tahun ucapan, tahun deklarasi, tahun apa yang kita ucapkan akan jadi dalam hidup kita. Jadi jangan sembarangan ucap. Ya, sekali lagi saya katakan jangan sembarangan memperkatakan. Jadi ayo kita mulai memperkatakan apa yang menjadi hal-hal, memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang apa yang buruk. Nah, Amsal 21 ayat 23, kalau saudara baca situ, Amsal 21 ayat 23, dia katakan gini, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Jadi kalau kita, saudara, menggunakan mulut kita ini baik, maka Amsal 18:21 dia katakan hidup mati orang itu makan lidah. Ya, siapa yang suka menggemakannya akan makan hasil. Jadi apa yang kita ucapkan akan punya hasil baliknya. Kalau kita lihat Mazmur 34 ayat 13 dia katakan gini, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara, saya mau tanya, siapa yang mau umur panjang? Ada yang mau pendek ya? Nanti pulang kumpul ini, nanti saya doain. Nggak jauh kok sini, saudara. Tempat penguburan Cilincingnya dekat. Siapa yang mau umur panjang? Semua mau ya? Saya mau bilang gini, saya nggak mau umur panjang kalau hidup susah. Siapa mau umur panjang, hidup susah? Tapi saudara dikatakan di sini, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Artinya yang baik. Gimana caranya? Jaga lidahmu, dia bilang, terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Menipu itu apa? Saudara, mungkin kadang-kadang kita gini, nggak salah sih, tapi kadang-kadang kita menggunakannya seperti orang yang nggak percaya Tuhan. Contoh gini, mengalami sesuatu, kita mulai bilang, sial gua, ya kan? Saudara, itu perkataan-perkataan yang mulai mengutuk diri kita. Dan catat ini, ucapan yang memberkati kadang-kadang susah terjadi, tapi ucapan yang mengutuk nggak akan lama, lebih gampang jadinya. Itu yang saya tahu, saya pelajari Alkitab. Nah, oleh sebab itu dia katakan jangan jaga bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Menipu itu apa? Mulut kita bilang, Tuhan Yesus engkau baik, tapi dalam hati bilang, Tuhan kok hidup gua susah amat. Yang tadi saudara udah diungkapkan di VOP tentang teori kemakmuran. Karena saudara, saya percaya bahwa Tuhan itulah yang mengatur hidup kita, kaya miskin Tuhan itu yang ngatur. Dia bilang, firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang mengangkat dan meninggikan, Tuhanlah yang menurunkan dan merendahkan. Nah, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kalau dikatakan carilah perdamaian, kemungkinan besar ayat ini ada satu hal, dia mau kasih tahu jemaat tempat ini, mungkin ada yang musuhan. Ada yang musuhan nggak? Halo? Ada yang musuhan nggak? Enggak ada yang ngaku. Oke, memang enggak ada yang ngaku. Saudara, musuhan itu gini loh, bukan berarti saya musuhan sama Andri, musuhan. Wah, orang musuhan itu bukan nggak ketemu, tapi pada waktu ketemu sama kayak orang jatuh cinta. Tahu jatuh cinta? Orang jatuh cinta itu kalau ketemu ininya berdebar, deg-degan. Sama orang benci juga gitu. Kalau ketemu di sininya ada perasaan nggak enak, shalom, tapi di sininya sialan. ini saya kasih contoh. Sebetulnya kita orang Kristen nggak perlu mengucapkan yang kata-kata itu. Cuma saya kasih contoh, saudara, hidup sehari-hari itu kadang-kadang kayak gitu.
Ada nggak gitu? Saya nggak tahu, pokoknya saudara aja yang tahu ya. Kenapa saudara? Kita harus menjaga perkataan kita. Sebab Matius 12 ayat 36-37 katakan gini, setiap kata sia-sia, tahu? Setiap kata sia-sia itu yang tadi saudara, yang saya ucapkan itu apa ya? Jangan ucapkan itu hanya contoh. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kapan hari penghakiman? Saudara, orang Kristen itu kita setelah mati, Tuhan, Alkitab katakan kita ada di tempat perhentian, namanya Firdaus. Masih ingat 2 orang yang disalibkan itu? Dia katakan hari ini juga engkau bersama Firdaus. Nah, jadi tempat kita, saudara, kalau udah mati udah di Firdaus, enak loh saudara. Oh, orang bilang di alam kubur, iya, tapi udah Firdaus kita. Tapi orang yang mati di luar Tuhan itu memang. Nah, kapan kita itu? Pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, sangkakala berbunyi, orang mati dibangkitkan, orang yang masih hidup di bumi akan diubah sekejap, dan kita setelah itu menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, kalau saudara di tempat ini, kalau saya tanya ya, saudara jawab, boleh jawab nih. Kalau saudara meninggal, saudara mau menghadap tahta pengadilan Kristus atau tahta putih? Yang mau menghadap tahta putih, angkat tangan. Siapa yang mau menghadap tahta pengadilan? Nggak ada juga, pokoknya gua masuk surga aja Tuhan, pokoknya nggak ada. Nah, berapa banyak yang udah ikut kom? Mestinya yang ikut kom tahu ini, yang nggak ikut nih. Saudara, yang nggak ikut nggak apa-apa sih, bukan berarti kalau ikut pasti masuk surga, enggak. Supaya kita itu memahami, mengerti. Orang yang nggak memahami, mengerti itu sering salah itu yang membuat orang masuk neraka. Nah, saudara, jadi kita orang percaya itu kita tidak akan menghadap tahta putih untuk dihukum. Kita hanya menghadap tahta pengadilan Kristus untuk apa? Dibagi mahkota. Jadi setelah kita mati, dibangkitkan, kita menghadap tahta itu. Nah, oleh sebab itu, karena menurut ucapan engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara, hidup kita kalau gitu bukan karena perbuatan kita dong. Saudara, perbuatan itu bisa berdiri di mimbar, saudara kita itu, tapi ucapan kita nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena itu saudara, di tahun P Dalet ini kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu bukan hanya bersyukur biasa saja saudara. Saudara, ucapan syukur itu artinya mengucap syukur yang baik. Saudara, ada mengucap syukur yang nggak baik loh. Amin. Amin. Ada yang mengucap syukur nggak baik. Saudara tahu mengucap syukur yang nggak baik? Tiba-tiba saudara pulang, tetangga saudara yang saudara sering marahin, saudara benci sama dia, jatuh nyungsap, syukurin. Nah, mengucap syukur juga kan? Tapi mengucap syukur yang jelek, jangan ucapkan yang jelek. Nah, oleh sebab itu perkataan-perkataan mengucap syukur itu harus membangun. Nah, saudara. Nah, di tahun ini saudara, kalau P itu Dalet sekarang. Dalet itu saudara digambarkan seperti apa? Seperti pintu. Seperti pintu yang terbuka. Di dalam abjad Ibrani itu abjad yang keempat. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah, saudara, Dalet ini pintu. Sudah catat baik-baik. Masuk tahun ini Tuhan bilang pintu terbuka.
Pintu terbuka itu bisa pintu berkat, pintu apa kesembuhan, bisa pintu pemulihan, apa saja, saudara. Jadi pintu yang terbuka. Oleh sebab itu, saudara, oke, klik. Ini nggak jalan. Nah, jadi saudara, maka masuk tahun ini, saudara, menurut penanggalan Yahudi ini, makanya orang-orang mulai meletakkan satu perkataan memasuki tahun ini adalah masuk tahun pintu yang terbuka. Dan masuk pintu yang terbuka, the just of open door bagi kita. Jadi pintu yang terbuka bagi kita. Pertanyaan saya sekarang, gimana kita ngambil berkat? Pintu sih terbuka, ya saudara. Saudara, kalau saudara nanti klik itunya mungkin apa yang birunya itu taruh di depan sini kalau ya. Oke, nggak bisa karena nggak nyala. Oke, baik. Nah, saudara, untuk memasuki itu gimana caranya? Jadi saya mau katakan gini, kalau saudara pulang dari GBI Pademangan ini pulang ke rumah nih ya, kalau lihat pintu orang terbuka jangan nyelonong masuk loh. Ya, walaupun ada barang-barang mewah itu jangan nyelonong masuk loh, maling. Diteriakin maling loh. Nah, gimana pintu, bagaimana cara kita masuk untuk berkat-berkat yang tersedia itu kita ambil? Siapa mau hidup diberkati? Katakan amin. Nah, saudara, yang pertama itu caranya dengan membungkuk. Membungkuk, nih. Membungkuk itu artinya harus punya sikap rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu artinya segala yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri. Kalau masih ada embel-embel untuk diri kita, itu kita belum rendah hati. Banyak orang kadang-kadang kita temui rendah hati dalam ketinggian. Tahu rendah hati dalam ketinggian? Gimana? Wah, gua mah nggak bisa main musik karena nggak disuruh. Kalau disuruh, sombong lagi. Saya banyak pelayanan di sono. Sudah tunggu. Orang-orang yang punya talenta diminta Tuhan kadang-kadang belagu kayak gini, disikat sama Tuhan. Sama kayak pelayanan, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan ini, jangan jangan tinggi hati dah. Pokoknya rendah hati aja ya. Nah, rendah hati. Nah, rendah hati adalah yang pertama mengenali. Yuk baca sama-sama yuk. Mengenali dengan penuh syukur kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, harus kenali siapa diri kita. Saudara diberkati, saudara, Tuhan mau kita diberkati. Tapi jangan sampai diberkati kita nggak kenal diri kita sendiri. Tahu nggak, saudara? Orang sombong itu dia nggak kenal dirinya sendiri. Saya nggak. Coba, saudara, ada saya contoh lah, ada berantem orang di jalan Benyamin Sueb. Turunlah orang naik mobil Mercy, saudara, pakai safari, saudara. Yang disenggolnya bajai, saudara, pengangkat. Hei, lu tahu siapa gua? Nah, saudara, orang-orang sombong itu nggak tahu siapa dirinya. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Saudara sombong nggak? Nggak kan? Saudara masih tahu kan siapa diri saudara kan? Masih tahu kan? Nah, orang sombong nggak tahu, saudara. Tapi saya mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa yang lebih sombong? Orang kaya atau miskin? Orang miskin. Hah? Orang miskin. Orang kaya atau miskin? Miskin. Tadi kaya. Jadi gini aja dah simpulannya ya, saudara. Semua orang itu sombong
Karena apa? Karena telah jatuh dalam dosa. Orang kaya, dia nggak tahu siapa dirinya. Tapi orang miskin ada lampunya. Ih, mentang-mentang kaya lu, laku lu ya. Kan gitu juga orang miskin. Saudara, pokoknya orang miskin, orang kaya. Kita bukan orang miskin, orang kaya. Kita orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau saudara orang yang diberkati Tuhan, kita harus rendah hati. Yang pertama itu kita harus mengenali. Yang kedua, kita harus memahami siapa diri kita. Kalau saudara baca Yeremia 9:24, dikatakan gini, barang siapa mau bermegah, harus bermegah karena hal ini, mengenali dan memahami akan Tuhan. Jadi saudara, boleh nggak kita sombong? Boleh kata Tuhan. Tapi sombong karena kamu mengenali dan memahami Tuhan, bukan karena sombong kekayaan kamu. Yang ketiga, saudara, kita harus ada pengakuan. Jadi rendah hati itu mesti ada pengakuan loh, saudara. Rendah hati itu keluar dari ucapan, gua nggak ada apa-apanya. Tapi betul-betul dari dasar hati, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena semua itu, orang yang rendah hati itu bilang, semua itu hanya karena Tuhan. Kalau saya ada, sebagaimana ada hari ini, semua karena Tuhan. Nah, saudara, klik. Jadi, saudara, orang yang rendah hati itu, dia harus hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara kecebur, umpama nih, siapa yang pernah kecebur? Orang yang pernah jatuh, ya kita pakai bahasa ini aja deh, kecebur ke sumur. Waktu saudara kecebur ke sumur, apa yang saudara lakukan? Hah? Minta tolong? Dengar, sumurnya itu bukan semeter 2 meter, 20 meter. Siapa yang dengar saudara? Ayo. Makin saudara makin saudara gerak, lumpurnya saudara makin masuk. Apa yang harus saudara lakukan? Di mana pertolongan? Saudara mundur, kena tembok, maju kena tembok, nyamping kena tembok, semua pertolongan saudara hanya dari atas. Saya nggak tahu. Mungkin di tahun ini, saat ini, saudara sedang mendengar firman Tuhan, saudara sedang mengalami ini. Rasanya di dalam usaha saudara mentok semua. Ya saudara ya, saya pakai bahasa mentok aja, mentok itu kesono sini itu. Mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, atau apa yang saudara alami udah jam buntu. Saya mau katakan satu hal, pertolongan kita hanya datang dari atas. Saudara, orang jatuh ke sumur, dia nggak akan lihat ke bawah, ke samping, ke mana. Dia lihat ke atas, betul? Kalau saudara teriak juga kayak gini, teriaknya tolong, tolong, ya kan? Ya kan? Untung tukang lontong lewat. Waktu saudara tolong, dipikir mau beli lontong, lihat. Tapi saya mau katakan, ada tali yang nggak pernah saudara lihat. Tali pertolongan Tuhan yang diulurkan dari saudara. Kalau saudara mengalami jalan buntu saat ini, ada tali yang turun. Ya, tali yang turun itu. Saudara, hidup kita masuk tahun ini kalau mau mengambil berkat Tuhan, tidak lain. Saudara harus bergantung sepenuhnya. Saudara, bagi Tuhan, kita hidup ini seringkali, ya, kita harus tetap bersandar pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Saudara, bersandar itu lain loh. Gini praktikan. Pak Andri boleh nggak? Orang bersandar itu gini loh.
dia masih nahan kuat. Tapi tangan saya bisa grepe-grepe. Orang yang bersandar pada Tuhan gitu. Tapi orang yang bergantung gimana? Bergantung itulah yang percaya. Mau nggak saya coba? Siapa yang mau itu? Anak muda dari ini anak muda, coba. Saya kasih contoh apa yang dimaksudkan bergantung. Nah, ayo dong sini. Tiko, coba. Ya sini aja nggak apa-apa. Nah, kamu diri sini ya. Diri sini ya. Ini ngadep ke saya, ngadep ke saya. Diri sini. Andre belakang itu. Jangan lihat. Sekarang jatuhin badan kamu. Kenapa kamu percaya? Oke. Bergantung itu artinya saudara percaya pada Tuhan bahwa dimanapun saudara berada, saudara ada Tuhan yang menolong kita. Beda kan? Kalau kita bersandar itu masih bisa ini, tapi Tuhan mau kita bergantung. Ya duduk. Thank you ya. Terima kasih. Nah, saudara tahu itu sebabnya saya kasih contoh. Masuk kita harus merendahkan diri, tapi merendahkan diri dengan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Baru berkat pintu terbuka itu kita bisa ambil. Nah, saudara, waktu kita di dalam sumur, kalau ada tali aja, saudara lihat di situ tali rafia, saudara, kuat apa enggak nih? Saudara pegang apa enggak? Pegang apa enggak? Pegang. Mau mungkin talinya aja mau putus nanti saudara pegang. Kenapa? Karena saudara mau naik ke atas. Satu rumusnya Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau saudara mau naik tinggi, itu kadang-kadang diturunin dulu, baru naik tinggi. Jadi jangan takut kalau saudara masuk ke sumur. Sumur mungkin saudara lihat gelap, ada Tuhan nggak jalan lagi. Tuhan mau saudara panggil namanya. Karena barang siapa berseru akan nama Tuhan, dia diselamatkan. Nah, saudara ingat, kalau orang main panah, saudara tahu main panah, anak panahnya maju ke depan atau mundur ke belakang? Mundur ke belakang dulu. Jadi makin mundur ke belakang, jangan takut. Kalau hari ini saudara merasa waduh gelap, mungkin Tuhan lagi tarik busurnya supaya anak panahnya melesat lebih jauh. Saudara, tapi saudara tahu, kalau orang yang tinggi, saudara, lagi tinggi, mau pasang tiang panjang, diangkat apa diturunin? Angkat dulu, tapi jadi tiang. Tapi saudara, hari ini kalau Tuhan sedang mengizinkan kita untuk ditarik, wow, siap-siap itu akan terbang. Kalau saudara mau melempar sesuatu, saudara tangan saudara maju ke depan atau ke belakang? Ke belakang dulu, lebih jauh melempar, betul kan? Jadi saudara ingat, kalau saat ini saudara rasa mundur, aduh Tuhan nggak ada pertolongan lagi, ingat baik-baik. Tuhan sedang menarik saudara untuk naik tinggi, naik ke rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, oleh sebab itu, dengan hidup selalu bergantung pada Tuhan, nah, kita akan saudara akan menjadi sesuatu yang mengharapkan pertolongan kita dari atas. Inilah namanya percaya. Saya mau tanya saudara sekarang. Ini pertanyaan. Mungkin saudara, engkau naiknya udah pegang talinya, udah sampai, mungkin tinggal 20% lagi naik ke bibir sumur. Saudara, pertimbangan saya gitu. Orang yang di bawah baru pegang talinya, itu talinya belum berat loh saudara. Yang makin dekat ke lubang atas itu makin berat. Setuju? Katakan amin. Yang ngerti katakan amin.
Kenapa? Kalau di tengah-tengah belum gitu berat loh saudara. Makin saudara makin mau dekat, itu makin berat. Jadi saya mau katakan gini, kadang-kala orang bertanya, Tuhan makin dekat ikut engkau makin banyak kesusahan. Iyalah saudara, coba lihat, makin tinggi pohon itu makin kencang anginnya. Kalau pohon cabai yang baru tumbuh nggak goyang sama sekali saudara. Tapi kalau pohon yang tinggi akan goyang. Jadi jangan takut. Makin kencang anginnya, saudara tahu Tuhan membuat akar saudara makin dalam. Kalau saudara bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ayo kita terus bergantung sepenuhnya pada Tuhan ya. Nah, orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan itu dia suka sembahyang. Dia suka untuk sembahyang. Saudara, sembahyang itu bukan berarti saudara sembahyang itu kayak orang apa? Itu bukan gimana cara sembahyang itu berbicara hati kita ini ya menyembah Tuhan yang agung, yang suci. Jadi waktu kita datang kepada Dia, makanya saya mau bedakan lain dari doa. Kalau doa, mau apa-apa, lu doa. Jadi pengertian kita kalau doa itu minta. Tapi kalau sembahyang ini kita ketemu Tuhan. Nah, bergantung itu yang saya maksudkan adalah kita ini ketemu dengan Tuhan. Ya, doa kita sembahyang. Sembah yang artinya nyembah yang. Nah, pribadi Tuhan itu yang kita cari. Kalau pribadi Tuhan kita dapat, tahu saudara, semua milik kekayaannya itu kita dapat. Ya dong, ibaratnya gini kerennya ya. Kalau saya misalnya anak pangeran, ya di rumah itu berderet, mobil jalan-jalan nggak ada, hanya mobilnya mereknya kuda nikik apa tuh pokoknya apa. Gambarnya apa, kuda, ada sapi, pokoknya mobil saya kayak gitu semua di rumah. Nah sekarang ada seorang gadis, saya masih pangeran, menikah sama saya, dia dapat gak itu? Oh tunggu Pak, di dunia yang lain kita bikin harta terpisah kalau menikah. Saudara tahu, saya bilang gini ya, jangan ya kalau mau menikah udah mulai dengan harta terpisah, itu artinya saudara punya pemikiran untuk cerai. Jadi sama-sama, karena dua jadi satu kata Tuhan. Hidup senang susah sama-sama. Atau saudara bilang gini, senang gua sama lo, susah nggak bisa saudara. Itu hukumnya Tuhan. Nah, sembahyang. Jadi sembahyang itu berasal dari dua kata, sembah dan tiang. Jadi nyembah pribadi Tuhan. Udah belum saudara? Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita cari Tuhan itu. Makanya kita harus lebih lagi nyembah Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita mau menyembah Tuhan, hidup tergantung dengan Tuhan kan? Kita nyembah pribadi Tuhan. Tapi kita perlu jalan itu seperti telinga. Kita perlu telinga yang mendengar. Saudara, jadi tahun-tahun ini bukan kita yang harus ngomong, kita yang harus banyak dengar. Banyak dengar apa? Dengar Tuhan ngomong. Nah, saudara, gimana kita tahu Tuhan, aku mau berjalan menurut kehendak-Mu? Saudara nggak dengar Tuhan ngomong? Apa yang itu kita lakukan? Paling suara hati kita, apa yang kita kehendaki kita jalanin gitu. Seringkali hidup kita mengalami kesalahan, saudara. Di dalam Markus 12 ayat 29, Yesus pernah ditanya, apa yang terbesar? Dia bilang gini, hukum yang terutama adalah dengarlah. Kalau orang Israel itu disebut dengarlah, itu dipakai kata Sema Israel gitu. Dengarlah. Nah, saudara, Tuhan menempatkan mendengar firman Tuhan itu
lebih penting daripada segala sesuatu. Kalau saudara nggak mendengarkan, saudara melakukan, pasti nggak tepat. Saya kasih contoh gini, saudara. Dengar aja belum tentu kita tepat, apalagi nggak dengar. Suatu kali pembantu dari rumah, nyonyanya bilang, "Mbak, nanti ini daging jangan diapa-apain ya. Saya mau masak kuah nantinya." Apa yang didengar? Masak kuah. Tapi dia nggak dengar apa yang disuruh jangan diapa-apain. Nah, pulang ke rumah, nyonyanya lihat, saudara, jadilah daging masak kuah. Wah, Mbak, ini bukan ini, saya mau masak rawon tadinya, kenapa jadi begini? Nah, saudara, banyak orang Kristen juga gitu. Kita dengar, kita baca firman Tuhan, tapi kita hanya baca, kita nggak dengar apa yang itu. Hari-hari ini saya mau katakan, kalau saudara mau menuai yang baik, kita mau mendengar yang baik, kita mau menuai yang baik, nggak ada lain. Kita harus punya telinga yang mendengar apa yang Tuhan bilang. Baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua kita yang melayani di mimbar atau di bawah mimbar, melayani sesama, kita perlu dengar Tuhan, tuntunan Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sema ini merupakan perintah yang terutama terbesar dari segala perintah. Jadi, apa gunanya saudara melakukan apa kalau saudara tidak dengar? Jadi, kalau gembala pembina kita sering bilang ini, kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan tahun ini. Apa dong? Yang umum ada, saudara, kita bangkit. Tapi ada yang khusus yang Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan bisa menuntun saudara yang khusus. Nah, mendengar suara Tuhan menjadi syarat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Di dalam rumah tangga pun, coba saudara lihat. Kalau satu tidurnya ngadep ke sono, satunya ngadep ke sini, kita serumah tapi pisah hati. Serumah pisah hati. Emang pisah sih hati lu sama gua, masa nengkel? Ya kan, itu pisah. Nah, banyak loh saudara sekarang keluarga Kristen yang gitu. Banyak serumah tapi nggak sehati lagi, sehingga nggak ada komunikasi. Kalau mau ngomong ini, misalnya saya sama Andre mau ngomong gitu, weh, saya mau pergi, Pak, gua mau pergi. Situ jawab, pergi aja suka lu. Kenapa? Nggak mau ngomong lagi, saudara. Pakai apa? Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita, kalau telinga kita mendengar, saudara, firman Tuhan katakan gini. Nah, sema itu artinya mendengar dengan hati. Wow, kok hati bisa mendengar ya? Makanya sering kali kalau sudah dengar orang bilang gini, bekerjalah dengan hati, menikahlah dengan hati. Nah, saudara, percayalah Tuhan dengan hati. Kok enggak dengan percaya dengan itu, dengan hati? Nah, saudara, di dalam Yeremia dia katakan gini, Yeremia 7 ayat 22. Dengan mendengarkan kepada suara Tuhan, maka kita akan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Tuhan kita. Jadi kalau saudara mau jadi umat Tuhan, apa? Mendengar dong. Kalau nggak dengar, nggak bisa. Nah, saudara, lalu Tuhan bilang ini. Kita lihat, saudara, mendengar suara Tuhan itu lebih penting daripada semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan nggak dengar, pasti salah. Setuju? Katakan amin. Sama kayak pembantu tadi, dengar tapi nggak ini. Nah, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu dia bilang lebih baik kamu dengar baru lakukan
itu lebih baik, saudara, artinya. Nah, saudara, kenapa saya bilang hati itu bisa mendengar? Ketika Salomo, saudara, pertama kali dia dilantik menjadi mengganti bapaknya Daud, ya, dia menjadi raja. Dia itu sangat rendah hati. Tuhan, saya nggak bisa, Tuhan, nggak bisa untuk memimpin umat yang besar ini. Lalu dia berdoa, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang. Nah, hati yang paham menimbang itu dipakai bahasa Ibrani-nya pakai samea. Perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Jadi saudara, samea itu berarti saudara hati yang mendengar, betul. Hati kita yang mendengar. Gimana sih gambarannya? Gambaran saya gini, saudara, hati mendengar itu. Kalau saudara menikah dengan seseorang, saya menikah dengan istri saya udah lama 30 lebih tahun. Jadi kadang-kala saudara, belum dia ngomong, saya udah tahu. Kalau saudara menikah kayak gitu, berarti menikah saudara normal, baik. Belum dia minta, kita udah tahu. Oh, ini lewat nih toko roti yang dia suka. Pasti disuruh berhenti kan nih. Daripada itu gue belok dulu dah. Kok tahu sih? Sebetulnya bukan tahu. Kita udah saling mengenal, memahami. Dengan Tuhan kita harus gitu. Kalau saudara perhatikan, saudara, itu ada loh, saudara. Rupanya ditulis di dalam Alkitab, di dalam Mazmur saudara baca, seperti dia bilang, hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti hamba wanita melihat pergerakan tangan nyonyanya. Saudara, kalau kita udah lama bergaul dengan orang itu, baru gini aja kita udah tahu. Saya lihat saudara, wah banyak contoh itu. Kalau udah dekat saudara, kita ambil, saya ambil contoh lah, kayak Bawel gitu. Melihat dikit aja gerakan dari Pak Niko, dia udah tahu ini perlu. Nah, jadi saudara perlu dalam hubungan itu, ketergantungan, keintiman itu membuat orang peka. Nah, saudara, hati yang mendengar ini. Jadi hati mendengar, dengarlah dengan hati, bahasa saya. Hati yang mendengar artinya dengar mendengar. Nah, saudara, kalau hati kita mendengar, maka saudara, kalau udah dengar suara Tuhan, pasti saudara nggak salah jalan. Nih, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi nggak salah ikutnya, saudara. Saudara pasti jalannya benar kalau saudara mendengar. Jadi saudara, bila telinga hati kita ini telah terlatih, maka kita memiliki akses untuk mendengar dengan baik. Mendengar yang baik itu, kita mendapat arahan Tuhan. Kalau kita dapat arahan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Nah, ini bukan teori teologi kemakmuran tadi, saudara. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, dan kita akan mengalami. Itu yang saya maksudkan, saudara, Mazmur 123 dari ayat 2, saudara baca di sana nanti. Nah, oleh sebab itu, kalau kita punya kepekaan mendengar suara Tuhan, janji Tuhan gini, apa yang Tuhan buka, nggak ada orang yang bisa menutup. Jadi berkat saudara dan saya nggak bisa diambil orang, tapi saudara harus dengar gimana caranya untuk ngambilnya. Saudara nggak bisa nurutin orang lain, nggak bisa copy paste, nggak bisa. Saudara mesti pribadi dengan Tuhan, karena kekristenan itu kita percaya itu secara pribadi. Saya hanya menerangkan bagi saudara, tapi saudara nggak ikut saya, betul. Dengar suara Tuhan. Nah, saudara, kalau ini yang terjadi, maka saudara akan mendapatkan beberapa hal dalam hidup saudara sebelum saya mengakhiri ini. Apa yang kita dapat kalau pintu terbuka? Saudara, dengan pintu terbuka, kita hidup rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita
menjadi telinga yang mendengar akan Tuhan, arahan Tuhan, maka saudara yang kita dapat, yang pertama, kita akan mengalami kesembuhan. Kalau saudara sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kedua, Tuhan katakan, engkau akan menjadi harta kesayanganku. Harta kesayanganku itu kalau ngomongin ke Daud, biji mata Tuhan. Kalau ngomong Abraham, itu sahabat Allah. Saudara, kalau kita ini menjadi biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, nggak usah kesayangan Tuhan. Kalau Immanuel ini kesayangan presiden, saudara, berarti nggak orang ganggu. Baru ditowel dikit aja sudah mental udah. Baru towel, belum kena towelnya udah mental. Apalagi Tuhan, milik kesayangan. Saudara, bukan hanya milik kesayangan Tuhan janji, tapi Tuhan akan memusuhi lawanmu. Saudara, Tuhan akan membela kita artinya. Kan sering kita bilang gini, Allah yang bela, siapa lawan dia? Nggak ada orang yang bisa lawan saudara. Karena Tuhan yang membela, karena Tuhan yang meninggikan, dan Tuhan. Nah saudara, bukan hanya dibela saudara, tapi Tuhan juga memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara kan berdoa, Tuhan berkati aku. Nah saudara, nggak ada lain jalannya. Kalau pintu yang terbuka itu, maka saudara, kalau kita diberkati, bukan hanya diberkati karena Tuhan, aku akan memulihkan engkau. Jadi semua kebodohan kita, mungkin ditipu, dagang kita, dikibulin orang, Tuhan bilang aku akan pulihkan. Dengan jalan apa? Kalau kita mau merendahkan diri dari supaya intim dengan Tuhan, tinggal kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari, kalau kita melihat pintu yang terbuka, Tuhan janji pintu terbuka anakku. Ayo kita lari sama-sama. Lari sama-sama dengan apa? Ayo, rendah hati, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Tuhan, pokoknya Engkau lah segala-galanya. Enggak ada jalan buntu bagi Engkau. Pokoknya Engkau punya jalan dalam hidupku. Aku mau mendengar Engkau dengan hati. Hati sudah buka, semua berkat itu dapat. Maka Tuhan katakan, kalau engkau melakukan itu, engkau adalah orang yang bijaksana. Saudara, engkau yang bijaksana. Jadi nggak ada badai apapun yang dapat menimpa engkau. Engkau seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Kalau badai datang, banjir bandang, tsunami datang, tidak akan goyah. Bukan hanya orang bijaksana, engkau akan menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu, saya mau mengakhiri ini. Pintu telah dibuka. Katakan amin. Pintu telah terbuka. Amin. Oleh sebab itu, ikuti saya katakan ini. I'm special. Aku orang yang spesial. Aku orang yang spesial. Aku tidak dapat melakukan sesuatu apapun tanpa Roh Kudus. Aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus. Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Tuhan Yesus menyertai aku. Tuhan Yesus menyertai. Hari ini hari keberhasilanku. Hari keberhasilanku. Aku akan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Aku yang menjadi pemenang lebih dari pemenang. Mari kita berdiri. Saudara, saya tidak tahu keadaanmu. Apakah banyak jalan-jalan buntu yang kau alami dalam hidupmu? Seperti orang yang rasanya baru masuk dalam umur kayak tak ada jalan keluar lagi. Dan engkau ingin pertolongan Tuhan hari ini. Dia memanggil engkau, marilah kepadaku. Engkau yang lebih lesu dan berkorban. Engkau boleh taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Pasti ada harapan dalam hidupmu. Ngomong sama Tuhan,
Dia yang membela engkau. Firman Tuhan telah disampaikan, tapi adalah bagianmu untuk mempercayai. Oh, ralana masyana, karalana masyikiralana masyana. Ayo kita sembah Dia. Oh, ralana masyana, karalana balabala, karalana masyana. Oh, ralana masyana, ya ralana masyana, karalana masyana. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Kalau hidup mereka, Tuhan, ada di dalam jalan yang buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Siang hari ini mereka mengangkat tangan, mereka menyerah kepadamu. Mereka memandang ke atas, Tuhan, melihat pertolongan-Mu. Hidup bergantung dengan Engkau. Bukalah telinga hati mereka, Tuhan. Biarlah mereka mendengar arahan daripada-Mu. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka menyimpan dalam hati, dan mereka melakukannya dalam hidup mereka. Biarlah janji-Mu, Tuhan, kesembuhan. Oh Tuhan, kelemasan, pemulihan terjadi saja. Terima dan terjadi saat ini. Biarlah janji Tuhan itu terjadi. Terima kasih Bapak. Aku tahu Engkau melawan umat-Mu. Engkau telah menjawab setiap umat. Berkati gereja ini Tuhan. Apa yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Segala kebutuhan Tuhan operasional gereja ini Engkau cukupkan. Berkati anak-anak di tempat ini sehingga mereka menjadi saluran berkat, dan mereka hidup Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau luaskan Tuhan gereja ini dan berikan perkembangan, penuaian jiwa yang besar Tuhan terjadi. Terima kasih, berkati gembala tempat ini, berkati semua jemaat. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan dulu. Shalom. Berbaik yang bersukacita, diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Siang hari ini dalam pegang tangannya, saudara, haleluya. Kita masuk tahun yang baru, tahun Pedalet, Bapak Ibu ya. Pedalet berbicara tentang pintu yang akan terbuka. Hari-hari ini kalau misalkan Bapak Ibu dalam pergumulan, banyak pintu-pintu yang tertutup, seperti pintu gereja kita tertutup, Bapak Ibu ya. Kita percaya tahun ini, tahun Pedalet, pintu-pintu itu akan dibukakan bagi setiap kehidupan kita. Ada pintu mukjizat, ada pintu kesembuhan, ada pintu financial freedom, Bapak Ibu ya. Kita percaya semua akan dibukakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada caranya Bapak Ibu ya. Kita harus bersandar sama Tuhan. Kita harus mendengar Tuhan dalam hati kita. Yang mau katakan amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Mandras Koko yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini di GBI Pademangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga, apapun yang dilakukan oleh hambanya selalu berhasil. Amin. Pengumuman yang pertama, kita Jumat ini ada KUL, Bapak Ibu ya, jangan lupa Bapak Ibu harus terlibat dalam KUL. Semua jemaat diimbau untuk terlibat di dalam KUL supaya kita sama-sama bertumbuh, dimuridkan, dan kita boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Yang mau KUL bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Cuma 2 orang ya. Haleluya. Bang Jo, Jumat ini kita KUL di mana? Di rumah Ko Henry ya? Jumat ini? Ya. Oke, jam 7 malam. Nanti alamatnya kita mau share di grup
ya Bang ya? Ya, siap. Oke, haleluya. Yang mau ikut cool bisa lambaikan tangannya sekali lagi. Haleluya. Tidak ada puji Tuhan ya. Yang mau ikut cool ya. Haleluya. Biasa jemaat kita malu-malu Bapak Ibu ya. Pasti nanti datang lagi Pak. Haleluya. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita makin berdiri Bapak Ibu. Kita satu pujian, kita panggil. Haleluya. Yang persembahan kita yuk Bapak Ibu siang hari ini. Kita bersatukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh beribadah kembali di tempat ini Bapak. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik ya Bapak. Biar Kau layakkan persembahan kami boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Kau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan persembahan dengan hati kami percaya Tuhan Kau membalas berlipat-lipat kali ganda atas setiap apapun yang boleh kami lakukan Tuhan. Berkati kami yang bekerja Tuhan, berkati kami yang berumah tangga, berkati setiap apapun yang menjadi usaha kami, bisnis kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengangkat kami naik dan tidak pernah akan turun ya Tuhan. Kau menjadikan kami kepala dan bukan ekor ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tahun peredaran ini Tuhan kami akan melihat pintu-pintu dibukakan bagi kami ya Bapa. Bila persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan, semoga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan bila persembahan itu boleh memperluas kerajaan Tuhan, untuk membiayai setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan Bapa Emmanuel Stopo, Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa di tempat ini. Biar Kau berkati hamba-Mu, berkati setiap apapun yang boleh hamba-Mu lakukan ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati pelayanannya ya Bapa, menjadi gembala di gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya penuaian jiwa terjadi ya Tuhan Yesus di tempat hamba-Mu menggembalakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan setiap kami umat-Mu ya Tuhan, dan kami percaya ketika firman Tuhan ditabur di setiap kami Bapa, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman itu menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh diberi kekuatan yang baru melalui firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kau berkati setiap jemaat umat-Mu ya Bapa. Kau sudah kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, untuk fokus kami dalam kuasa dari sempurna Tuhan. Tibakan kami dengan tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Kami membawa sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, bahkan berkat-Mu ya Bapa mengalir terus atas setiap kehidupan kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, kami mau angkatkan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya undang hambanya Pak Iman untuk doa berkat. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan